Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga ada dalam kebahagiaan, kemuliaan. Bentar, saya cek dulu. Suara saya sudah masuk jelas, Bapak Ibu? Cek 1, 2. Oke, sudah masuk ya. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali saya Mirdan Hardiansyah bisa membersamai kembali Bapak Ibu semuanya di sore hari ini, hari Kamis tanggal 8 September 2020. Ini adalah hari terbaik yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua untuk diisi dengan kita sama-sama belajar ilmu magnet rezeki. Baik, saya absen dulu yang ada di Zoom hari ini. Ada Pak Triwardana di Bekasi. Oke, terima kasih Pak Tri sudah hadir. Ada Ibu Ella, ada Ibu Gunarti, berarti ini Ibu Gunarti. Ada juga Ibu Mulyani Mashhud. Oke, ada lagi Ibu Nuri. Ada Bapak Saiful. Ini keren sekali ini Bapak Saiful on cam. Terima kasih Pak Saiful. Ada Ibu Sufrapti SPD, ada Ibu Syahida, ada Ibu Tiara. Ini Ibu atau Bapak Triana gitu ya. Mohon izin kalau saya tidak tepat untuk menyebutkannya. Ada lagi Ibu Yulia Hidayati. Ada yang terakhir ini Sivi Mulyana Mandiri Sejahtera. Ada juga ini yang baru masuk dari Bekasi Selatan, Ibu Dwi Intan. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di sore hari yang indah ini. Kalau saya kebetulan ini domisili di Karawang dari pagi sampai sore ini ditemani gerimis. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan diberikan rizki yang berkah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik, sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita doakan, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ada dalam kebahagiaan, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat saudara, buat tetangga. Kita doakan juga orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita dibahagiakan, dimuliakan, dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat yang paling baik oleh Allah. Al-Hadiniyah wal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, ini adalah kajian kedua, kajian online kedua dari Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Hari ini kita kedatangan salah satu CTMR yang sangat dahsyat sekali ini energinya, semangatnya di usianya yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Tapi beliau masih semangat untuk mensiarkan, menyebarkan ilmu magnet rezeki ini ke seluruh Indonesia atau ke seluruh Nusantara mungkin. Sebelum kita panggil pembicara kita pada sore hari ini,
Ada baiknya kita lihat dulu video profil dari ibu siapa ya? Ibu yang masih saya rahasiakan. Siap, kita saksikan video PT berikut ini. La ilaha illallah, Al-Malikul Hakul Mubin, satu sama dan terhubung, menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan Magnet rezeki, satu sama terhubung. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Menjadi magnet rezeki, menjadi tuan di negeri sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan. Baik, Bapak Ibu, itu dia video profil dari Ibu Oti Sukarso CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki. Beliau selain menjadi trainer, beliau juga sebagai guru bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang ingin belajar bahasa Inggris bisa melalui beliau. Privat bahkan ya, privat nanti yang di luar kota di mana bisa privat juga melalui Zoom meeting. Dan beliau juga melayani coaching tentunya, coaching, menemani coaching mengenai persoalan-persoalan kehidupan yang Bapak Ibu alami. Beliau juga adalah salah seorang pengusaha ini yang sangat dahsyat sekali di usianya yang sudah tidak muda lagi. Beliau masih semangat untuk bisnis dan semangat untuk menemani kita semuanya dalam menjalani berbagai persoalan hidup ini. Ini ada di kolom chat dari Bu Nur Mainah. Assalamualaikum, dari Lampung hadir. Oh dahsyat, dari Lampung. Terima kasih Ibu dari Lampung. Ini ada Bu Yulia Hidayati. Waalaikumsalam. Ibu Tiara, assalamualaikum. Tiara Karawang hadir. Siap. Ibu Pipit Sri Subekti Duren Sawit hadir. Siap belajar. Siap Bapak Ibu. Kita sama-sama kosongkan gelas, kita belajar bersama. Dan mari kita sambut Ibu Oti Sukarso. Oke, kemana Ibu Oti? Silahkan. Ini dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf teman-teman, tiba-tiba mati apa namanya? Nggak hidup itu. Ini saya. Handphonenya. Iya, jadi lampunya nggak hidup. Jadi nggak apa-apa ya, rada gelap-gelap begini ya. Mohon maaf. Oke. Keren. Keren ya. Ini mungkin Allah nggak mau pada lihat muka saya ini. jadi tidak ya. Semua pasti ada hikmahnya. Tiba-tiba mak berduduk ujuk-ujuk suddenly tuh kok mati. Oh iya. Oke, Keren nggak apa-apa ya. sekali. Tapi di sana PLN Yang penting masih oke kebersamaan kan, Bu Oti, kita ya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Mirdan untuk waktunya. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu dan Allah izinkan saya untuk berbagi, untuk mengalirkan ilmu yang dahsyat yang kita semua cintai, yaitu ilmu Allah, ilmu magnet rezeki. Alhamdulillah, keren sekali. Semangat kita belajar Bu Oti ini rupanya. Bu Oti, kalau boleh tahu, Ibu mulai tahu ilmu magnet rezeki itu dari kapan ya Bu Oti ya?
Ya, alhamdulillah dari 2016. Wih, keren, dari Ya. 2016. Dahsyat. Ya, Oke. dari dulu ya dulu itu Ustaz Nas itu kan sharing ilmunya itu di Telegram Mm-mm. ya, dan Ustaz Nas itu biasa gini. Saya akan berikan jurus yang lainnya kalau sudah ada berapa orang gitu, baru beliau share ilmunya. Kalau sekarang, Ya. masya Allah, sudah banyak sekali ya ilmunya. CTMR juga sudah banyak, dan pokoknya sekarang saya senang sekali ilmu Mahat Rezeki itu bisa dinikmati oleh banyak sekali orang ya. Ya. Oke, siap. Nah, itu. Tapi Jadi rupanya kita ngobrolnya nanti aja deh. Kita nggak sabar ini Bu Oti. Kita semua nggak sabar belajar hari ini dari Bu Oti. Judulnya keren banget. Yuk jadi ajaib katanya. Wih. iya. Kok Oke, jadi ya. bikin Bismillah. penasaran ini, kok bisa-bisanya gitu Ibu Oti ngajak jadi ajaib gitu. Bu Otinya udah ajaib Nah, duluan ini, nggak mungkin kalau belum ajaib bisa nah, ngajak ajaib begitu. Kira-kira. ya. Siap. Bu Masya Oti Allah ya. dipersilakan Ya, untuk memberikan materinya pada sore hari ini. Bapak Ibu, kita ya, kasih semangat, ya, kasih ya. tepuk tangan mungkin di tempatnya Tolong, masing-masing, kasih tempat taman untuk Ibu Oti Sudarso CTMR. Sukarso ya. Pak Sukarso, Mirdan, ampun. Sukarso, Pak Mirdan Nggak harus tepat. itu kalau ganti nama harus bikin bubur Bubur merah bodas, dan bubur putih. belum lagi sepertinya Oke, ya. ya Iya. ini Pak Mirdan boleh tolong saya ini bisa share screen karena masih Boleh. belum bisa share screen. Ya, Oh, nggak bisa dari sana. Oh, bisa silakan. Bu. Host disable participant screen sharing. Jadi saya kayaknya Oke, harus dijadiin co-host dulu deh nih. sebentar. Ya, Kita buat Bu Oti jadi make host. Silahkan Ibu. sudah ya. Oke. Silakan. Izin ya teman-teman, saya share ini apa materinya sebentar. Tidak ada sound. Sebentar ya, ini Bapak Ibu kemana mohon ini izin yang materi? mic-nya masih on untuk di mute dulu biar energinya Bu Oti bisa terjaga. Ya, Pak Mirdan, punten ini saya boleh dibantu? Tolong boleh dibantu share screen materinya? Saya belum download ini materinya, atau dikirim ke WA dulu boleh deh Bu materinya ya. Sudah, saya sudah kirim. Ya, punten tolong sebentar teman-teman ya. Oh, yang di itu ya, yang kemarin itu ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Ada belum masuk. Ini kenapa saya tidak menemukannya di sini? Tunggu. Apa saya coba di sini ya? Sebentar, materi MCC. Ya. Pak Mirdan. Nggak ada juga ini di sini. Ada Pak? Belum nemu Bu nih kok materinya. Wah, keren ini. Ini sepertinya saya masuknya ke tinggal share screen aja sih itu Bu. ya, boleh Pak. Ini saya belum menemukan materinya nih karena nggak tahu di mana nih materi disimpan oleh anak saya. Punten ya teman-teman.
Where is? Oke, saya bicara aja tanpa materi, nggak apa-apa ya. Pak Mirdan boleh tolong diinikan? Dicari lagi buat ini. Ya, dicarikan di laptop mungkin ya. Saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan ajaib ya. Kata ajaib. Yuk kita ajaib. Tadi kata Pak Mirdan kok berani-beraninya Bu Oti itu ngajakin orang ajaib. Apakah Bu Oti sendiri sudah ajaib? Walau alam bisawab ya. Tapi saya sudah merasakan banyak sekali keajaiban setelah saya tahu ilmu magnet rezeki, lalu saya praktekkan. Seperti Ustaz Nas selalu bilang kan, kita harus praktekkan ilmunya. Jadi banyak, Masya Allah, banyak sekali. Kalau saya harus sebutkan satu persatu, bisa habis ini waktunya ya. Jadi yang jelas adalah begini, ilmu magnet rezeki ini memang, ya Pak Mirdan boleh ada yang sedang mengaji, Benten? Oh ini Abdul Karim tapi nggak bisa. Jadi ibu mungkin bisa share klaim ibu bosnya. Oke ibu boleh. Ya, hatur nuhun. Ya, jadi ilmu magnet rezeki ini menurut saya ya kita praktekkan terus sampai kita nggak ada ya. Sampai mungkin kita menghela nafas terakhir. Allah, kita pergi kembali kepada Allah dengan hati tenang dan ridho. Nah, dari situ saya pegang dua kata ya, hati tenang dan ridho kepada Allah. Wah, ini ada lagi yang ngobrol Pak Mirdan. Siap, lanjut aja. Nanti saya mutin dari sini Bu. Ya, oke. Sama punten kalau bisa materinya ya Pak ya. Ya ini sambil dicari buat. Ya, hatur nuhun. Nah, jadi ajaib itu sendiri apa sih, gitu kan? Ajaib itu kan kata sifat. Ada yang artinya aneh, ada yang artinya tidak biasa, oke? Atau artinya sesuatu yang istimewa. Kalau saya sendiri ingin kita memaknai kata sifat ajaib ini sebagai sesuatu yang istimewa, ya, sesuatu yang istimewa. Nah, kalau kata bendanya kan keajaiban, ya, kata bendanya adalah keajaiban, dan di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali kisah-kisah tentang keajaiban. Dari mulai Nabi Adam ya, sampai Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan banyak sekali kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran. Salah satunya ya yang biasa kita pengamal ilmu magnet rezeki ingat adalah kisah Bunda Maryam, di mana Bunda Maryam tidak pernah kemana-mana, hanya berada di mihrabnya, tempatnya beliau beribadah ya, dan selalu ada makanan untuk Bunda Maryam, Masya Allah ya. Nah, lalu Nabi Zakaria kan bertanya, Maryam dari mana ini makanan? Lalu Bunda Maryam menjawab, dari Allah. Kok bisa? Ya Allah kalau mau kasih rezeki itu tanpa hitung-hitung, tanpa menghitung ya. Jadi ya kalau Allah mau kirim ya sudah, ini ada, kirim. Gitu. Nah, Nabi Zakaria takjub itu. Wow, Masya Allah, keren sekali ini. Nah, lalu Nabi Zakaria ya seperti kita ini semua ya, punya keinginan kan, punya harapan, punya keinginan ya. Dan beliau Nabi Zakaria saat itu ingin sekali punya anak, tetapi beliau merasa bahwa beliau sudah sepuh, sudah tua ya, lalu istrinya juga mandul, tidak subur. Bagaimana caranya?
Untuk hitungan manusia tidak mungkin. Tapi beliau melihat keajaiban yang diberikan Allah kepada Bunda Maria. Dan beliau yakin pasti ada ilmunya. Kan segala sesuatu kalau ada ilmunya jadi mudah kan? Nah, lalu Nabi Zakaria pun bertanya, bagaimana caranya kamu dapat makanan dari Allah, dapat rezeki yang ujuk-ujuk tanpa masak, tanpa belanja, brak ada untuk dimakan. Ya. Lalu Nabi Zakaria bilang, tolong ajarin aku. Nah, di sini Nabi, seorang Nabi yang usianya jauh lebih tua, lebih banyak ya daripada Bunda Maryam, itu mau loh belajar. Karena dia yakin ini ilmu Allah. Ajaib sekali. Ada makanan loh. Gimana cara ngirimnya ya? Nggak usah kita pikirkan. Karena kalau Allah bilang kun ya terjadi, apapun terjadi. Ya, seperti Nabi, jangankan kita ya, Nabi Musa aja ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan tongkatnya ke laut, beliau juga bener nggak sih gitu kan awalnya, bener nggak sih? Ah bener, udah langsung pukul dan terbelah lautan. Nah, itu semua namanya keajaiban ya, keajaiban. Nah, jadi tadi kembali ke Nabi Zakaria pun akhirnya mau belajar dan terus harus mau praktek. Kalau cuma belajar tanpa praktek ya tidak ada hasil ya, hanya jadi ilmu aja. Seperti pohon tumbuh tapi nggak ada buahnya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu harus dipraktekkan untuk mendapatkan hasil. Dan betul, Masya Allah, janji Allah itu benar. Nabi Zakaria pun memiliki putra yang akhirnya menjadi seorang nabi. Ya, takbir. Allahu Akbar. Silahkan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu. Jadi, kita percaya nggak sih sama keajaiban itu? Teman-teman percaya nggak? Percaya ya? Yakin? Percaya? Percaya dan yakin. Ya. Bu Yulia, yakin? Dengan keajaiban yakin ya? Oke. Ya, karena Allah yang berjanji ya. Oke. Bu Intan, yakin nggak? Bu Intan. Nah, yakin lah ya, insya Allah. Siap, ya, sudah buktikan. Nah, betul. Kalau kita sudah merasakan keajaiban, 1, 2, 3, itu rasanya tambah sayang sama Allah, tambah yakin sama, dan tambah banyak itunya keajaibannya. Orang kalau kita nih pengamal magnet rezeki dikasih yang kata orang luar musibah, kita malah wow keren, alhamdulillah, wah tanda ini sebentar lagi kita dapat rezeki ya, dapat rezeki, dapat permennya. Dan itu memang tanda pola-pola rezeki dari Allah itu seperti itu. Nah, kita ridho enggak sih dengan ketentuannya? Ridho lah, terima aja. Entar lagi juga hadiahnya diberikan pada Allah, keajaibannya diberikan pada Allah. Diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah, jadi dengan cerita-cerita keajaiban yang ada di Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, kita yakin bahwa keajaiban-keajaiban itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Ya, cuma memang berbeda-beda keajaiban yang diberikan. Oke. Contohnya nih, kalau untuk para nabi kan keajaiban itu namanya apa teman-teman namanya? Mukjizat. Yes, terima kasih Bu Pipit, mukjizat. Kalau untuk alim ulama, para wali Allah namanya karomah. Ya, karomah. Dan untuk kita namanya mauna. Ada itu ya, ada. Jadi ya kita pelajari saja ilmu magnet rezeki.
Ini hari ini saya akan share satu jurus, di mana ada 101 jurus di mana rezeki. Kita terus belajar, ya, para CTMA terus belajar. Jangankan kita, Ustadz Nasrullah aja masih terus belajar kok. Dialirkan ilmu oleh Allah, nanti ada lagi jurus lainnya, jurus lagi, begitu. Ya, Masya Allah, nikmat sekali. Di sini siapa yang sudah merasakan kenikmatan hidup, bersenang-senang terus hidup setelah mengenal ilmu magnet rezeki? Boleh tunjuk tangannya? Boleh angkat tangannya yang sudah merasakan kenikmatan hidup dengan cara Allah melalui ilmu magnet rezeki. Wow, itu ada yang ya, tenang. Nah, itu rezeki. Ya, betul. Itu rezeki. Rezeki terbesar itu adalah ketenangan. Dengan tenang, rezeki datang. Ya, kesehatan. Ya, anak-anak yang soleh-solehah, suami baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, semua urusan lancar, tenang semuanya. Masya Allah. Ya, karena tadi ya teman-teman ingat-ingat aja bahwa ketika kita nanti dipanggil sama Allah, kan Allah panggilnya adalah hai jiwa yang tenang, kembalilah dengan ridho. Jadi itu dua yang harus kita terus ada ya dalam diri kita, usaha terus latihan, berjiwa tenang dan ridho dengan apapun yang Allah kasih, ya, semua baik. Tidak mudah memang. Dulu saya juga ketika praktek, saya sampai nangis-nangis, saya bilang gini, Allah, dalam kondisi begini Engkau perintahkan aku untuk bersyukur. Bagaimana caranya Allah? Otak saya mikir, hati saya sih iya harus bersyukur karena perintahmu. Otak saya terus mikir gak mungkin, bla bla, koslet. Nah, nangis. Saya bilang, Engkau yang memerintahkan ya Allah, dan Engkau pula yang akan menjadikan aku bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Aku minta ya Robbi. Butuh waktu memang. Kenapa? Itu tadi latihan. Ya, ibaratnya gini, kita angkat barbel, kan nggak mungkin langsung 100 kilo gitu, betul? Mulai dari yang ringan dulu, yang kita semampu kita kan. Tapi terus kita berlatih. Ya, kita nggak tahu maksimal kemampuan kita itu berapa, kita nggak tahu kalau kita tidak latihan. Nah, seperti itu. Sama ilmu magnet rezeki juga begitu. Ya, jadi bersyukur saja, ini Allah lagi mau naikin kekuatan kita nih, terus naik. Jadi alhamdulillah aja terus. Alhamdulillah gitu. Nah, Masya Allah kan? Jadi bahagia terus tanpa syarat, begitu. Kita upayakan terus itu. Ya memang sebagai manusia kita juga punya yang namanya ego, namanya hawa nafsu. Tapi itu kita perlu belajar untuk kendalikan. Ya, yang penting ya ingat aja Allah terus. Ingat Allah, insya Allah. Ya, oke, keajaiban itu datang. Oke, nah, jadi gini teman-teman, kita sekarang bicara tentang keajaiban, ya. Keajaiban itu tadi ada bagi orang yang percaya. Setuju? Setuju. Yang kedua adalah dari dulu sampai sekarang itu memang ada, cuman beda-beda, ya, beda-beda bentuknya. Ada mukjizat, karomah, dan ada yang maunah. Kita bicara maunah, ya. Nah, lalu di mana sih keajaiban itu? Nah, karena kalau kita hidup ya, kayaknya keluar rumah itu nggak ajaib kayaknya ya. Di kantor loh, nggak ajaib kayaknya ya. Kok banyak persoalan-persoalan gitu kan? Ya persoalan-persoalan anggap aja itu bungkus permen, sesuatu yang Allah kirimkan pada kita untuk melatih kita. Jadi ketemu orang-orang yang tidak sama dengan kita, ya,
tidak sevisi, tidak sehati, tidak sepikiran, gitu kan? Nggak sama. Saya orang Sunda, misalkan dia orang Sumatera, ya beda ngomongnya, gitu kan? Beda-beda, gitu kan? Nah, itu memang dunia nyata seperti itu, ya. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan kita, selain dunia nyata, itu ada dunia keajaiban yang kita sebut sebagai dunia kuantum. Ya, di mana ini kalau ada gambarnya enak banget, tapi saya nggak bisa nemuin gambarnya ini ya. Materinya mohon maaf ya. Jadi kalau dunia nyata, dunia apa ya, ya nyata gini ya, itu manusia kan berbeda-beda, nggak satu. Ciptaan oleh yang lain juga, barang-barang, binatang, tanaman, masing-masing kan? Betul nggak? Tidak ada yang satu, semua beda. Itu adalah dunia nyata. Dunia di mana kita diuji oleh Allah. Apakah kita lulus ujian-ujian tersebut? Ya, karena kan nanti hasil dari ujian-ujian itu yang akan membawa kita nanti masuk ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya. Nah, terus di mana dong keajaibannya, Bu Oti, kalau begitu? Keajaibannya ada di dalam dunia kuantum. Apaan tuh dunia kuantum? Dunia yang tidak terlihat, tapi ada. Ya, contoh yang mudah ya. Handphone. Handphone ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat, kita bisa pegang. Nah, ini adalah sesuatu yang terlihat. Handphone ini sesuatu yang terlihat. Dia vibrasinya rendah. Energinya rendah. Oke. Nah, kalau saya ada handphone, Pak Mirdan ada handphone. Kita tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya sinyal. Ya. Tanpa sinyal, seberapa canggih handphone kita pun tidak akan bisa kita gunakan. Jadi kita membutuhkan sinyal. Tidak terlihat, tidak terasa, tidak terpegang, tapi ada manfaatnya. Berarti ada dong yang namanya sinyal. Setuju ya? Nah, lalu ada sinyal, tapi perlu dong yang namanya operator. Ya kan? Ada sinyal, tapi operatornya misalkan tidak ada. Ya tidak bisa juga itu terhubung. Nah, operator ini di dalam dunia kuantum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, ketika kita berada di dunia kuantum, itu dunia yang semua itu sama. Satu, sama dan terhubung. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Mirdan. Nah, ini. Halo, tapi Pak Mirdan suaranya, teman-teman dengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah ini ya, ketemu ya. Dengar. Nah, sebentar. Oh ya, Pak Mirdan ini yang harus mindah-mindahin. Next Pak Mirdan, punten next. Atau saya dijadikan ini. Ya, lanjut Pak Mirdan. Nuhun. Lanjut Pak. Oke. Lanjut dulu yang oke. Yang itu ada nggak ya? Yang Pak Mirdan hilang. Oke. Ya sudahlah, kita lanjut aja ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam dunia kuantum itu dunia energi. Dan kita tahu bahwa energi terbesar adalah energinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah memberikan kita Al-Qur'an.
Al-Quran sebagai, kan nggak mungkin Allah itu turun ya ketemu kita ya. Nah, tapi sebagai gantinya Allah memberikan kita Al-Quran ya. Nah ini, jadi bagaimana nih caranya jadi ajaib? Nah, sebelum kita kembali lagi nanti ke dunia ajaib ya, dunia keajaiban, dunia kuantum. Nah, supaya kita bisa masuk ke dalam dunia kuantum itu, dunia keajaiban, dunia energi, maka kita harus pertama mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita bersih. Ya, supaya energi yang ada di dalam tubuh kita ini hanya energi yang positif-positif saja. Ya, misalkan kemarahan kita kepada seseorang, kekecewaan kita, pokoknya yang tidak baik itu harus kita buang, harus kita ya dengan cara apa? Dengan istighfar, dengan mohon ampun, dengan memaafkan orang lain, ya, dan kita minta maaf kepada orang lain, begitu. Lalu kita juga harus berpikir positif terus. Mau orang lain berpikirnya tidak positif, kita terus aja positif. Kenapa? Karena penting buat kita berpikir positif. Penting buat kita berperasaan positif. Dan penting buat kita punya motivasi yang positif. Semua ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam dunia kuantum, dunia keajaiban, dunia energi. Ya, jadi gini teman-teman, manusia itu sebetulnya kan kumpulan energi. Semua benda itu sebetulnya kumpulan energi. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia kuantum, nah ini ya, kalau dunia realita, dunia nyata, ini kayak gini nih. Manusia aja kepisah-pisah. Benda-benda dunia juga kepisah-pisah, tidak ada yang menyatu, betul? Kenapa? Ya memang begini kenyataannya. Dunia ini, dunia realita ini masing-masing. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dunia kuantum, dunia yang tak terlihat tapi ada, ya, ini kita ini, jiwa kita ini, ya, jiwa orang mukmin ini laksana ruh yang berbaris rapi. Itu dari hadis. Kemudian juga binatang apapun yang ada di bumi itu semuanya merupakan merupakan ciptaan Allah ya, seperti kita juga. Nah, jadi ya kita masuklah ke sini dunia kuantum ini. Contoh ya, contoh aja nih. Misalkan di dunia realita kita dalam pekerjaan kita tidak dimudahkan oleh bos kita misalkan, ya. Bagaimana dong caranya? Orang bosnya aja sama kita ketemu kita nggak mau. Bagaimana kita bisa berkomunikasi misalnya? Karena dia nggak mau. Apa yang harus kita lakukan? Apakah terus kita cuman, ya Allah ini gimana ya gitu? Atau ya ingat aja sama Allah ya. Jadi masuk ke dunia kuantum. Ya, di sini kita berdoa. Kita minta sama Allah, hubungkan dengan jiwa bos kita itu. Kita doakan, ya, doakan supaya beliau dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, supaya beliau mendapat hidayah, supaya beliau menjadi orang yang bisa membahagiakan, memuliakan orang lain. Doakan dan minta sama Allah. Ya, misalkan kita ada salah, kita mohon ampun kepada Allah supaya jiwa kita tenang. Atau kalau kita punten disakiti oleh orang itu, kita bilang sama Allah bahwa kita memaafkan orang itu dan mohon bantuan Allah untuk bisa satu sama dan terhubung dengan beliau. Gitu. Ada cara-cara lain juga yang diajarkan di ilmu magnet rezeki. Seperti tadi saya bilang bahwa ada 101 jurus ya. Nah, tetapi minimal ini kita harus jaga ini. Pikiran positif, perasaan positif, motivasi positif. Kita itu jaga diri kita sendiri ya. Jaga diri kita dari ego kita yang ada di dalam diri kita itu kan ada ego, ada apa itu namanya, kok saya jadi gak inget ya, ya ego lah, hawa nafsu. Nah, itu kita harus bisa kontrol itu semua. Kalau
itu kan energi yang tidak baik ya. Jadi lawannya ya dengan kebaikan ya. Jadi kebaikan itu akan menghapus ketidakbaikan begitu. Jadi terus saja berbuat baik ya. Nah, berpikiran positif, berperasaan positif. Nah, ini kalau berperasaan positif ini hubungannya dengan ibadah. Semakin banyak kita beribadah, maka perasaan positif kita semakin tinggi. Jadi kalau mau perasaannya positif terus, energinya tinggi, ya banyak-banyak saja beribadah. Gitu, ya. Oke, Pak Mirdan, nah iya. Oke, ya. Nah, lanjut ya. Mangga, Pak Mirdan teruskan, next. Nah, terus ya, sudah itu selesai. Lanjut Pak Mirdan. Nah, ini ya yang tadi saya bilang. Yang benda secara umum ya di dunia kenyataan itu bisa dilihat kan. Benda bisa dilihat. Misalnya handphone tadi kan bisa dilihat, bisa dipegang. Molekul, atom, partikel ini bisa dilihat dengan alat. Ya. Ini yang masih bisa terlihat itu vibrasinya atau energi itu rendah. Oke. Tapi kalau sudah masuk ke yang non fisik, tak terlihat. Nah, dunia kuantum vibrasinya tinggi sekali, ya. Oke. Nah, kalau manusia ini kita bisa lihat nasib orang kan? Karakter orang kita bisa lihat. Kebiasaan orang bisa lihat, tindakan orang bisa lihat. Tapi apakah kita bisa lihat pikiran, perasaan, dan bagaimana spiritual atau motivasi orang tersebut? Ini nggak kelihatan. Nah, ini vibrasinya tinggi sekali. Contoh aja. Contoh ya. Fisik kita di sini. Bisa nggak tiba-tiba fisik kita berada di, misalkan di mana itu, Turki. Nah, ponakan saya sekolah di sana. Saya walaupun ingin ketemu dia, secara fisik saya nggak bisa ketemu dia. Nah, ya, tapi secara pikiran saya bisa berdoa sama Allah, bayangin dia, gitu. Dia sedang apa kan? Nah, itu kan itu bisa terjadi. Bisa terjadi tiba-tiba saja. Misalkan saya dapat hadiah, jalan-jalan ke Turki misalkan. Nah, akan ketemu. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, itu kekuatan pikiran kita. Perasaan juga sama. Ya, saya mau cerita ini, ada pengalaman saya. Waktu itu ada acara seminar besar ya, Magnet Rezeki di Kuningan. Itu kan laki-laki dan perempuan dipisah. Saya titipkan mukena saya ke suami saya. Saat jam sholat, saya nggak bisa menemukan suami saya. Saya coba telepon nggak bisa. Mungkin ininya habis baterainya. Saya istighfar, astagfirullah ya Allah. Saya langsung merem, saya masuk ke dunia kuantum. Saya berdoa, saya bilang, Allah, tolong pertemukan saya dengan suami saya. Satukan dan samakan dan hubungkan saya dengan suami saya ya Allah. Saya mau sholat, saya perlu mukena saya. Mukena saya ada di suami saya. Mohon sambungkan saya dengan suami saya. Saya mau ketemu dia. Amin ya Allah. Begitu saya buka mata saya nengok ke kiri, suami saya ada di situ berapa meter dari saya. Allahu Akbar. Nah, itu dunia kuantum itu. Ya, tapi semuanya kan kembali kepada kehendak Allah. Gitu ya. Jadi ya bagaimana caranya supaya Allah selalu mau memberikan kurnia kepada kita? Ya kita deket-deket terus. Kalau kita disayang, nah kayak kita aja sayang sama misalkan anak. Pasti apapun yang dia minta kita usahakan dikasih. Apalagi Allah. Allah mah tinggal bilang kun, nah jadi. Gitu. Jadi ya usahakan aja gimana caranya kita itu bisa disayang sama Allah. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Pak, punten, kita kembali ke testimoni. Testimoni namanya. Tadi ada testimoni. Nah, ini. Nah, itu tadi contoh
contoh yang saya berikan. Kalau saya, apapun keajaibannya, itu saya selalu anggap itu keajaiban yang luar biasa. Betul-betul luar biasa. Ya, apapun keajaibannya. Kita jangan melihatnya dari sisi materi ya, punten ya. Tapi kita lihatnya sebagai Masya Allah, Allah baik sekali. Mengabulkan permohonan kita, tahu apa kebutuhan kita dan memberikannya kepada kita. Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Nah ini contohnya. Teman saya, Mbak DP itu naik haji dalam 1 tahun. Saat itu beliau sedang ikutan camp offline. Lalu pada saat Garpu Tala ya, Garpu Tala. Pada saat berdoalah, beliau bilang, ya Allah, apakah mungkin saya bisa berhaji tahun depan? Nah, saat itu beliau masuk ke dunia kuantum, berdoa kan, dunia kuantum. Langsung menghubungi Allah kan. Yang terjadi tahun depannya, beliau naik haji loh. Ini beliau waktu berdoa naik haji biasa, sendiri. Kenyataannya, keajaibannya apa? Beliau berhaji bersama suaminya dan haji plus. Silakan takbir. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, ini juga cerita, bukan cerita, ini juga pengalaman teman saya, ya. Teman saya TMR juga. Nah, beliau divonis kanker stadium 4 dan secara kedokteran hidup 6 bulan lagi, punya waktu 6 bulan lagi. Wah, beliau langsung berpikir apa yang harus dilakukan karena beliau tidak mau masuk neraka. Lalu beliau berumroh dan beliau betul-betul berdoa saja, berdoa terus. Artinya beliau masuk terus ke dalam dunia kuantum. Pulang dari sana, dicek bersih, tidak ada lagi sel kankernya. Sampai dokter yang beliau juga dokter ya, temannya bilang, kamu minum apa? Kamu apa ya? Bagaimana caranya sembuh? Gak tahu. Saya hanya berdoa. Nah, berdoa dan betul-betul sudah pasrah kepada Allah. Jadi intinya berdoa dan lepaskan itu semua kepada Allah. Kadang kan kita berdoa tapi kita masih genggam tuh. Keinginan kita itu masih kita genggam. Ya, saya juga masih banyak belajar untuk berdoa lalu plongkan gitu. Tidak mudah, tapi saya tahu bahwa ini bisa. Suatu saat kalau saya terus latihan, kita semua terus latihan, Allah kasih kok. Toh ini kan ilmunya Allah. Begitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini pengalaman saya pribadi. Ini luar biasa. Luar biasa ini ya. Masya Allah. Ini wah, pokoknya jangan sampai lah teman-teman mengalami ini ya. Oke, Ustadz Nasrullah berapa miliar waktu itu ya? 15 miliar ya kalau nggak salah. Berapa miliar tuh Ustadz Nasrullah juga? 21. Oh ya, 21 miliar tuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita semua yang masih punya amanah lunas supaya hidup kita tuh plong seplong-plong. Amin. Ya, amin. Amin ya. Doa terus, ayo masuk ke dalam dunia kuantum ya. Oke. Nah, ini yang keempat adalah pengalaman atau keajaiban yang alumni SHMR saya ya. Dia cerita bahwa ini suaminya jualan 1 kali, terus orang temennya yang berusaha untuk langsung membeli kepada pemilik ya, kepada pemilik. Alhamdulillah pemiliknya baik sekali karena dia tahu yang membawa orang itu ke dia adalah suami alumni saya, maka dia beri keuntungannya terus berkali-kali. Setiap pembelian dia bagi keuntungannya. Ya alhamdulillah ketemunya dengan penjual yang amanah ya, jujur dan amanah. Nah, ini juga ada yang umroh gratis. Oh, ini banyak sekali deh testimoni yang teman-teman bisa lihat di
apa namanya channel Telegramnya Ustadz Nasrullah. Sudah tahu ya channel Telegram Ustadz Nasrullah untuk lihat testimoni. Kenapa perlu ya buat kita membaca testimoni atau mendengar testimoni? Karena itu energi positif, ya. Jadi itu akan mempengaruhi energi kita juga. Oke, ya. Ya, next Pak Mirdan. Ya, udah. Oke. Kayaknya selesai nih Pak Mirdan. Jadi seperti itu, ya sudah. Alhamdulillah. Jadi itu yang bisa saya share. Jadi ajaib itu gimana? Itu tadi kita bertobat, membersihkan diri dari energi-energi tidak baik, ya. Selalu berperasaan positif, berpikiran positif, niat positif. Terserah kalau orang mau tidak positif, kita nggak usah ikut-ikutan. Kita serahkan saja kepada Allah, ya. Itu urusan dia dengan Allah. Kita juga urusannya dengan Allah, ya. Karena kan para malaikat mencatat tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, ya kan? Kemudian orang lain ya dicatat juga. Jadi masing-masing catatan nafsi-nafsi. Nah, makanya kita nggak usah lah sibuk ngurusin orang lain, ya. Kita sibuk saja urusi diri kita supaya kita ajaib. Oke. Ya, Pak Mirdan, saya rasa cukup Pak Mirdan ya. Mohon maaf ya tadi gambar-gambarnya. Siap, jadi Boti, saya terima kasih. cukup ya. Mohon maaf ini teman-teman kalau ada kesalahan-kesalahan saya, ketidaktepatan saya ya. Karena ya kesempurnaan milik Allah, kita semua sama-sama belajar. Jadi semoga menjadi inspirasi dan menjadi kebaikan untuk saya dan keluarga dunia dan akhirat, dan kebaikan buat teman-teman semua dunia akhirat juga. Terima kasih. Mike saya kembalikan ke Pak Mirdan. Mangga Pak Mirdan, atur nuhun. Baik Boti, terima kasih banyak atas sharingnya. Ternyata Bapak Ibu kalau kita mau ajaib itu, jadi kita hidupnya harus di dunia kuantum Bapak Ibu. Sederhananya begini aja Bapak Ibu, dunia kuantum itu ya seperti yang dikatakan Ibu Oti, dunia kuantum itu dunia yang tidak terlihat, di mana kita di dunia kuantum itu adalah satu, sama, dan terhubung. Kalau kita lihat ini mudahnya handphone, nah handphone ini adalah dunia realita, dunia kuantumnya sinyal Bapak Ibu. Dunia kuantumnya sinyal, dunia realitanya handphone. Handphone ini tanpa ada sinyal, semahal apapun dan sebagus apapun ini handphone, nggak akan jadi apa-apa. Mungkin kalau bisa dipakai ini segede gini bisa jadi ganjal panto nih, handphone segede gini. Ya, nggak akan berfungsi tanpa adanya sinyal. Even itu punya pulsanya, ada pulsanya gitu ya. Tapi kalau nggak ada sinyal, tapi karena ada sinyal, handphone ini bisa dipakai nelpon istri saya di rumah, bisa berhubungan, bisa video call zaman sekarang itu karena sinyal. Atau kita seperti mudahnya lagi, dunia kuantum itu seperti listrik. Nah, listrik itu kan ada on off-nya gini ya, ada on off-nya. Nah, di dunia realita ini nggak nyambung nih listrik ini, tidak terhubung. Nah, begitu ada kita hubungkan, maka ada arus listriknya dan terjadilah nyala lampu misalkan, atau TV-nya bisa nyala. Nah, itulah dunia kuantum. Jadi di dunia kuantum kalau kita mau ajaib, kita hidupnya jangan di dunia realita, harus di dunia kuantum. Atau contoh mudahnya nanti saya kasih contoh mudahnya. Jadi ceritanya Bapak Ibu ada orang Indonesia pergi naik haji gitu ya. Udah gitu dia duduk di depan Ka'bah, di depan Multajam, saat itu sholat maghrib. Nah ketika sholat maghrib itu dia pengennya sholat isanya di situ juga, di depan Multajam, sholat isya. Di sela-sela maghrib ke isya, nah si orang Indonesia ini kan haus gitu, pengen minum, pengen air jam-jam. Nah
Tapi dia nggak pengen tuh tempat duduknya kalau dia berdiri dan ambil air jam-jam, nanti tempatnya pasti ditempatin sama orang lain. Akhirnya dia tahan deh, tapi dia berpikir langsung dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaannya langsung air jam-jam datanglah gitu. Nah, di tanah suci ini kan frekuensinya sangat bagus sekali gitu ya, sangat bersih. Terus dia melontarkan ke udara itu air jam-jam datanglah. Akhirnya teman ada di sebelahnya itu orang Arab, Bapak Ibu. Orang Arab ini berdiri lalu ngambil air jam-jam dan ngambilnya itu 2 gelas, Bapak Ibu. 2 gelas lalu balik lagi, yang satu dikasih ke orang Indonesia ini, yang satu dia minum sendiri. Nah, itu di dunia ajaibnya dunia kuantum, Bapak Ibu. Nah, kalau kita hidupnya di dunia realita, kira-kira begini. Orang Indonesia ini harus dulu belajar bahasa Arab. Nah, kira-kira berapa bulan atau berapa minggu nih sampai bisa bahasa Arab ngomongnya kira-kira, tolong dong ambilin saya air jam-jam, saya haus. Saya nggak bisa ambil air jam-jam sendiri. Ya diminta tolong. Kalau saya berdiri nanti tempat saya yang nempatin gitu. Nah, terus si orang Arabnya ngomong lagi, oke deh saya ambilin. Nah, kira-kira untuk belajar bahasa seperti itu kira-kira lama atau lama banget Bapak Ibu? Pasti nggak cepet gitu ya. Nah, dari sanalah kita harus hidup di dunia kuantum. Di dunia kuantum itu hanya beberapa detik saja, hanya beberapa menit, air jam-jamnya datang sendiri ke hadapan kita Bapak Ibu. Oke, sangat ajaib sekali. Terima kasih Ibu Oti atas ilmunya. Ini dari Bunda Tiara. Bunda Oti, terima kasih ilmunya. Satu sama terhubung. Ini ada lagi Ibu Syahida. Wow, keren. Terima kasih ilmunya Bunda. Manfaat sekali. Semoga jadi amal soleh Bunda Oti. Sehat selalu Bunda. Terima kasih. Bu Dwi mohon izin Opkem sedang kurang sehat. Semoga Allah segerakan sehat kembali ya Ibu. Sehat. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya dipersilahkan, kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi bisa ngobrol bersama Bunda Oti. Kalau mau bicara silahkan raise hand lalu dibuka mic-nya atau bisa di kolom chat gitu. Oh, ada Bunda Yulia. Silahkan Bunda Ibu Yulia. Ibu Yulia Hidayati, silahkan. Ya, Assalamualaikum Yulia. Waalaikumsalam. Kebetulan temannya Bu Ati nih, Pak Mirdan. Teman kuliah. Teman kuliah. Kayaknya seumuran gitu ya. Kasih ya. Ya. Sudah hadir. Tadi yang dijelaskan Bu Ati yang kita harus positif ya, berpikir positif, berperasaan positif, motivasi positif. Kalau berpikir positif mungkin sudah dilatih lah insya Allah gitu. Kalau perasaan nih misalnya ya Bu Ati ya, misalkan nih ada orang misalkan menzalimi orang lain gitu ya, katakanlah misalkan suami saya misalkan gitu, dia zalim, ternyata dia pun bukan hanya kepada suami saya zalimnya tapi dengan orang lain. Nah otomatis sebagai manusia ya kita gimana perasaannya geramlah dengan orang itu gitu ya, agar Allah memberi teguran mungkin kepada dia gitu. Nah perasaan itu belum bisa, istilahnya belum bisa positif. Gimana caranya untuk mungkin kita melatih gitu. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Ya, untuk perasaan itu memang kita perlu beribadah ya, banyak-banyak beribadah. Satu, tapi yang paling penting gini, Bu Yulia, ini ada satu jurus lagi dari magnet rezeki ya, dimana kalau kita tadi ada rasa geram gitu, ada rasa tidak nyaman karena orang ini zolim ya, kita harus lepaskan perasaan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa dan bukan hak kita untuk mengubah orang itu. Itu Allah yang berhak. Jadi kita minta saja sama Allah, minta tolong doakan orang itu
seperti apa yang kita mau. Tapi yang baik-baik loh ya doanya. Misalnya contohnya, ya Allah, muliakan bahagiakan si A, gitu. Ya, sadarkanlah dia, berilah ia ilmu untuk bisa, misalkan kesadaran untuk bisa membahagiakan, memuliakan orang lain, seperti itu ya. Jadi serahkan aja ke Allah gitu loh, Yulia. Jadi jangan kita genggam sendiri. Kalau kita genggam sendiri, aduh, kita taruh di dalam hati kita, aduh kasihan banget ya. Maksudnya jadi seperti itu, jadi kitanya nggak nyaman kan? Ya itu, jadi lepaskan saja, lalu lupakan dan maafkan. Maksudnya lupakan tuh apa? Sesuatu kejadian itu tidak bisa kita lupakan 100% ya. Tetap kita ingat, tapi rasa tidak nyamannya itu, detail-detail, misalkan apa yang dia omongin gitu kan. Nah, itu lepaskan. Jadi kalau misalkan Yulia, si A itu pernah bikin suamimu nggak nyaman ya? Iya, tapi aku udah lupa tuh, gitu. Biarin aja, mudah-mudahan dia sadar dan jadi orang baik ya, amin. Nah itu, ya. Jadi lalu maafkan dia. Memang tidak mudah, ya. Memang tidak mudah. Lalu tambahkan sholat tobat aja. Jadi di dalam dunia kuantum ya, kita minta Allah untuk memaafkan kita sendiri, karena kan kalau kita udah punya perasaan tidak baik kan itu artinya tidak positif. Betul nggak, Yulia? Nah, Yulia jadi beruntung nggak kalau punya perasaan tidak positif? Nggak beruntung kan? Nah, maunya mau jadi ajaib kan? Ajaib itu lebih dari beruntung. Ya, nah jadi itu tadi. Lepaskan, lupakan, maafkan, dan sholat tobat. Begitu. Doakan dia, ya. Cukup? Sip? Sip ya. Siap. Terima kasih Ibu Oti. Mudah-mudahan cukup ya Bu Lia ya, Bu Yulia. Jadi menggenggam tuh kalau seperti kita sholat, Ibu, kita kan takbirnya nggak gini ya. Tidak menggenggam, tapi kalau kita takbir gitu kita lepas. Nah ini kita lepaskan, forgive dan rilis sama Allah gitu ya. Di materi ilmu magnet rigid itu ada yang namanya RFF, materi RFF. Jadi kita lepaskan aja sama Allah gitu. Gitu kayak sekarang nih BBM naik ya, kita mau wow keren aja deh, serahkan sama Allah, pasti Allah ganti kok, pasti Allah kasih rezeki yang lebih besar lagi sama kita. Jadi kalau kita perasaannya nggak bagus, wah nanti jadi akan sesuatunya balik lagi ke kita. Lepaskan, lupakan, maafkan, doakan, katanya kata Bu Tuti. Siap Bu Tuti, terima kasih. Betul. Oke, ada lagi yang resen, satu lagi Bu Oti, Ibu Mulyani Mashhud. Silakan Bu Mulyani untuk buka mic-nya. Silakan Bu. Ya, punten ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Mirdan ya. Siap Bu Oti. Karena saya ditunggu. Ada lagi yang harus dikerjakan ya. Ya maaf ya teman-teman. Ya Bu Mulyani ya. Bunda Oti. Ya, saya cuma minta ada jurus yang saat ini saya tuh lagi mungkin karena banyak aktivitas jadi capek. 3 hari ini kadar ibadah kita kepada Allah tuh menurun. Saya minta trik bagaimana untuk meningkatkan supaya kita tuh kayak sholat witir kok tapi merasa bersalah banget gitu ya, sholat witir ditinggalin gitu. Sebelum saya kenal materi rezeki itu biasa aja, tapi sekarang tuh yang merasa berdosa gitu, tapi karena capek gitu kan akhirnya ya tetap nggak sempat dikerjain. Terus ada tahajud ini 3 hari ini nggak sempat bangun tahajud karena capek gitu loh. Apakah ada jurus atau trik apa supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita lagi gitu? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, kalau Ibu pernah jatuh cinta dulu? Iya pernah. Pengennya ketemu terus kan? Ya, mau capek mau apa? Wah, tetap pengennya ketemu. Dengar suaranya udah langsung seneng. Tuh. Terus misalkan ada janjian, ya. Ada janjian, terus saat itu kita capek, kita nggak nyaman, lagi nggak enak badan, tapi kita tetap kan
kita tetap ganti pakaian dan ingin bertemu. Betul ya Bu ya? Saat jatuh cinta seperti itu. Nah, jadi triknya adalah bismillah, jatuh cinta terus sama Allah. Gimana jatuh cinta? Bayangin aja semuanya disediain untuk kita. Betul? Masa mau ketemu nggak pengen? Iya kan? Itu aja kayaknya Bu. Ya, dimana Siap, terima Allah kasih Bu itu Oti. ya, Mudah-mudahan tipsnya ini, jadi tipsnya selalu jatuh cinta sama Allah biar ibadahnya selalu semangat gitu ya. Jadi cintanya dipupuk terus. Ya, begitulah jatuh cinta terus ya. Ya, kadar iman Bu gitu Mulyani, ya. mudah-mudahan itu bantu ya. Oke, jadi Sangat semangat membantu. kitanya. Ya, jadi Terima kita kasih, semangat. Bunda. Ya, sama-sama. Ya, kita sama-sama Ibu. belajar ya. Siap. Ini saya bacakan satu pertanyaan dari Bu Ella nih. Bunda Oti, saya merasa ajaib itu belum menghampiri saya karena amanah saya. Kenapa hilang satu tumbuh lagi? Padahal sekuat hati saya untuk tidak akan berhutang. Mohon solusinya. Solusinya ada di disiplin kata. Karena ujungnya hutang, ya hutang lagi, hutang lagi. Padahal tadi di atasnya udah bagus, amanah gitu ya. Baik Bu Oti, terima kasih banyak karena Bu Oti jam 5 ini akan mengisi Zoom meeting kembali. Terima kasih atas waktunya. Bu Oti boleh mengucapkan kata perpisahannya sebelum nanti kita ketemu lagi di dunia yang lain dan dunia kuantum. Ya, dunia satu sama terhubung. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua ya yang sudah hadir. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, menginspirasi dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan dari tempatnya masing-masing untuk Ibu Oti. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, saya akan informasikan beberapa kegiatan. Oke, kita akan tidak berjalan lagi. Baik Bapak Ibu, sekian acara Zoom meeting kajian online bersama Bunda Oti dan bersama KOMR, kajian online Magnet Rezeki Sikapura. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Kita sama-sama belajar lagi dengan CTMR yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi صادق الوعد الآن
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib